Rakernas KPBSMN yang terselenggara di salah satu hotel berbintang di Tulungagung tanggal 22 Februari tahun 2022 kemarin yang dipandu sang konsultan finance KPBSMN Bapak Kukuh Putro Nugroho, teragendakan program kerja nyata KPBSMN yang saat ini direalisasikan pengurus pusat KPBSMN yang terlantik masa bakti periode 2022 hingga 2027. Awali sosialisasi program kerja sekaligus motivasi oleh pengurus pusat KPBSMN Minggu 6 Maret 2022 bertempat di kantor perwakilan Kabupaten Tulungagung dengan dihadiri sekurangnya 50 anggota KPBSMN. Acara dipandu Ibu Asih Supriyati sekaligus sebagai moderator sharing sosialisasi. Sambutan perdana, manajer Kabupaten Tulungagung Bapak Sunarji yang terus memompa semangat juang dalam rangkum kebersamaan dan kebersatuan ini terwujudnya program nyata KPBSMN. Kompak, semangat, maka untuk itu kekompakan panjenengan adalah keberhasilan daripada kita semua. Karena apa? Karena ini adalah langkah awal koperasi yang substansial. Dalam arti yang sebenarnya inilah koperasi kita yang akan membawa kemakmuran Nusantara dengan program-programnya. Ya, mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar atas ridhonya semata. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya. Atas rahmatnya semata sehingga pada hari ini kalian semua bisa hadir di tengah kita dan rangka mengikuti sosialisasi edukasi KTA baru dan program kerja Koperasi Produsen Bintang Sukamakmur Nusantara. Baiklah, kita sampaikan ya jadi semangat koperasi kita sebagai bentuk doa kita untuk koperasi kita, Koperasi Produsen Bintang Sukamakmur Nusantara. Siapa kita? Siap berjuang. KPBSMN menciptakan Nusantara yang berketuhanan. KPBSMN menciptakan Nusantara yang berketuhanan. KPBSMN menciptakan anggota memakmurkan Nusantara dan dunia. Salam maju Indonesia dan semesta. Tulungagung jaya. Indonesia maju selanjutnya. Merdeka. 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 Realisasi yang dipresentasikan sang motivator pengurus pusat KPBSMN Sekretaris Pusat Andi Suwarno. Ini saya akan mempresentasikan sedikit beberapa program daripada KPBSMN yang semoga kami ya bisa menjalankan amanah atau wasiat ibu besar kita untuk mensejahterakan umat manusia di Nusantara dan dunia, untuk mengembalikan fitrah kita sebagai manusia, makhluk yang paling mulia, yang sekarang ini lebih mulia kertas ketimbang manusia, Bapak Ibu. Ya, program pertama yaitu KTA baru daripada KPBSMN. Program kedua yaitu KPBS Market atau minimarket atau MAT. Program ketiga yaitu Taman Surga Kusnia Malaberi atau big project daripada semua project yang ada di KPBSMN. Kita kupas satu persatu. Kenapa harus MAT dulu yang harus kita redikan atau kita realisasikan? Karena dengan adanya minimarket, kita sebagai anggota daripada KPBSMN lebih dimudahkan dalam pemasaran hasil produksi sesuai dengan nama kita sebagai Koperasi Produsen, Bapak Ibu. Ya, teknisnya seluruh anggota KPBSMN yang memiliki produk yang menstandarisasi ya, itu bisa menitipkan produknya ke minimarket KPBSMN karena sifat dasar daripada koperasi itu adalah gotong royong, kaya bersama-sama. Jadi sebetulnya ini hampir seperti BUMN kalau kita pahami ya. BUMN itu modal daripada rakyat
seharusnya dikembalikan untuk rakyat. Tapi ya tidak, itu nggak usah kita bahas di sini. Yang kedua yaitu KTA baru, kartu tanda anggota. Kenapa harus ada KTA baru dan kenapa kita nggak menggunakan KTA lama? Karena KTA lama itu sama sekali tidak ada security system atau pengamanan di dalam SIM atau di dalam kartu itu sendiri. Artinya apa? Jika kartu itu bisa lepas dari tangan kita, ketemu sama orang yang tidak bertanggung jawab, maka kita hasilnya akan celaka. Karena kartu tadi itu bisa dimanfaatkan untuk meminjam, ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti ini. KTA baru KBSMN itu Rp500.000 Bapak Ibu. Yang pertama keunggulannya apa sih? Memiliki security system sidik jari, itu verifikasinya sidik jari. Karena nanti ATM pun kedepannya itu akan menggunakan sidik jari pengamanannya. Yang kedua, mendapatkan bagi hasil atau SHU dari minimarket dan unit usaha lainnya Bapak Ibu. Jadi kalau sekarang kita ini membeli, jadi nanti selain dari minimarket itu kita akan mendapatkan bagi hasil dari unit-unit usaha lainnya. Bisa pinjam tanpa bunga di minimarket tapi biasanya dengan besaran 1 juta. Khusus yang punya hajatan bisa pinjam sesuai kebutuhan berbentuk barang atau produk bukan uang. Dan ini jangka waktunya 1 bulan. Kalau kita pinjam itu 1 bulan dia harus dikembalikan. Yang selanjutnya kita dengan 500 tadi kita sudah termasuk membayar simpanan pokok sebesar 40.000, sudah termasuk membayar simpanan wajib 1 tahun 5.000 kali 12 sama dengan 60.000, sudah termasuk investasi dana urun 100.000. Setiap belanja dengan menggunakan KTA di minimarket KBSMN kita akan mendapatkan diskon dan mendapatkan bantuan dana sosial. Ya insya Allah semoga apa yang selama ini kita cita-citakan itu bisa cepat terrealisasi. Ya, jadi yang penting satu dulu KYC kita itu betul-betul berdiri. Apa sih KYC? KYC itu atau underline. Underline kita yang harus kita boomingkan yaitu KBBSM Market, Bapak Ibu. Jadi nanti setelah minimarket ini kita berdiri, karena kita harus betul-betul paham dengan koperasi. Karena mau tidak mau yang namanya kebutuhan pokok itu wajib kita keluarkan budgetnya. Beras wajib kita keluarkan, beli apapun yang di kebutuhan pokok itu wajib keluarkan. Tapi selama ini kita memperkaya segelintir manusia yang tidak membagikan lagi kepada kita. Suka tidak suka, mau tidak mau itu wajib, karena itu sudah menjadi biaya hidup kita. Jadi dengan kita sadar akan koperasi, jadi kita berbelanja di minimarket sendiri, maka nanti hasilnya akan dikembalikan kepada kita. Itu yang namanya nanti akan kaya bersama-sama Bapak Ibu. Sebelum kita lanjutkan, kita sedikit merubah mindset atau paradigma. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa betul-betul kita jiwai, kita resapi. Karena bagian Tuhan yang tidak terbatas ada dalam diri kita itu jangan kita batasi. Kita adalah apa yang kita pikirkan dan kita rasakan. Itu bahasa yang sangat fenomenal yang paling kita kenal, ya. Jadi kekuatan itu the power of positive thinking, the power of positive feeling. Maka kita harus menjaga pikiran kita dan rasa kita, Bapak Ibu. Nah ini. Ya, hati atau rasa itu melahirkan pikiran. Jadi yang kita rasakan itu akan menjadi yang kita pikirkan. Terus yang kita pikirkan itu otomatis akan menjadi apa yang kita lakukan atau tindakan, Bapak Ibu. Terus tindakan kita itu akan menghasilkan kebiasaan. Jadi perbuatan kita itu akan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan kita itu akan menjadikan sifat atau karakter, dan sifat atau karakter itulah akan menjadi menentukan kita seperti apa. Ini kita saling mengisi dan diisi, ya Bapak Ibu ya. Karena dan Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka itu kalau kita sudah merubah tadi mindset atau brain kita. Karena ini dalam Al-Quran sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri.
Manfaat jadi anggota koperasi apa sih? Jadi anggota koperasi KPBSMN yang pertama ya kita mendapatkan hak usaha, meningkatkan perekonomian yang signifikan, mendapatkan pelatihan pengembangan usaha secara gratis, mendapatkan bagi hasil dari semua unit usaha, mendapatkan pinjaman tanpa bunga, mendapatkan satu kartu berjuta manfaat, mendapatkan banyak saudara pastinya, ini suatu hal yang kita tunggalika, mendapatkan banyak dana sosial, mendapatkan insya Allah mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat Bapak Ibu. Yang selanjutnya ya ini program ya, ini tidak semua kita tulis, beberapa program daripada Koperasi Produsen Bintang Sukamamo Nusantara. Yang pertama itu tadi membuat minimarket di setiap desa di seluruh Nusantara, ini memang target awal. Yang membuat online shop ini sebagai backup daripada manual shop ya, jadi minimarket ini akan menjadi gudang. Artinya di mana nanti online shopnya itu pasti diambilkan dari gudang yang terdekat. Membuat destinasi wisata berkelas internasional di seluruh Nusantara, membuat properti dan real estate. Jadi properti dan real estate itu semua include, mau kesehatannya, mau pendidikannya, itu semua ada di dalamnya. Mensejahterakan anggota, pemerataan ekonomi yang pastinya. Oke, jadi ini ada sedikit ada sedikit yang harus saya ceritakan terkait kartu kenapa 500.000 rupiah. Jadi yang selama ini kartu yang panjenengan peroleh dari koperasi yang sudah berlalu itu bukan kartu tanda anggota koperasi, karena di situ kita nggak ada kartu tanda anggota koperasinya. Dan semuanya itu larinya ke pusat Bapak Ibu. Ya, panjenengan membeli 50.000 itu larinya ke pusat. Itu modal kita itu dulunya 4.500 tadi. Larinya semua ke pusat. Dan ini saya coba untuk berbuat adil ya, tapi keadilan yang sesungguhnya itu hanya milik Allah. Jadi saya hanya mencoba, kami berusaha, ini sesuai dengan hasil meeting saya dengan Mas Kutu, karena Mas Kutu sebagai fund manager atau konsultan daripada keuangan, insya Allah bisa melihat market, melihat pasar itu seperti apa. Uang 500.000 tadi itu alokasinya tetap ada dan transparan, bisa terbuka. Ke pusat perkatiannya itu mendapatkan 2.000, untuk wilayah itu 3.000, perwakilan kabupaten atau kota itu 12.500, kecamatan atau unit itu 20.000, presenter, artinya presenter itu tidak terbatas oleh wilayah Bapak Ibu. Artinya siapa saja, contoh Pak Trenggono misalkan mempresentasikan program KPBSM ini pergi ke Trenggalek. Jadi Pak Trenggono itu mendapatkan hak tetap 25.000, unit Trenggalek, unit yang kita yang panjenengan presentasi itu tetap mendapatkan haknya 20.000. Terus perwakilan yang mendapatkan sesuai haknya. Akumulasi ya, ini bukan ini ya, ini tetap lain ya, namanya presenter bonus ya, presenter bonus. Terus akumulasi ini namanya reward. Akumulasi Pak Trenggono bisa mempresentasikan ke orang lama, artinya yang sudah jadi member ya, yang sudah jadi anggota koperasi, akumulasi sampai 200 KTA itu Pak Trenggono akan mendapatkan haknya 4.300.000 per 200 KTA akumulasi. Kalau untuk rekrutmen atau orang baru ya itu 5.000, kalau kecamatan tetap 20.000, akumulasi 200 KTA itu mendapatkan 5.300.000. Jadi mungkin program yang bisa saya paparkan lebih dan kurang mungkin seperti ini ya. Jadi itulah sedikit program daripada KPBSMN, dan sudah ada surat kebijakan yaitu permulaan kerja 7 hari kerja pengurus baru, dan pengurus baru itu tidak ada apa-apanya tanpa panjenengan semua. Jadi antara pengurus dan seluruh anggota itu sama sebetulnya, sejajar ya. Jadi semoga sesuai dengan cita-cita luhur kita yang untuk memabrukkan Nusantara itu jalannya ya seperti ini Bapak Ibu, realnya itu seperti ini.
Karena yang namanya sistem bank itu real, bukan nggak real. Jadi harus ada KYC-nya. KYC itu apa sih? Project untuk menurunkan uang. Kalau mungkin ya sementara ini seperti bla bla bla, ya kita menginami semoga semuanya itu benar ya. Tapi kita gayung bersambut, artinya misalkan dana sosial itu ada, panjenengan real usaha panjenengan, kita semua sudah berjalan. Jadi kalau kita mau makmur itu jalannya seperti apa? Apakah makmur dibagi-bagi duit terus makmur? Kan belum tentu. Maka KYC-nya jalannya untuk makmur yaitu minimarket tadi harus kita bangun di seluruh desa, di seluruh Nusantara. Jadi dari minimarket nanti timbul perusahaan-perusahaan, tapi itu nggak usah kita ceritakan dulu. Kita ceritakan sesuai dengan program yang harus kita kerjakan di awal. Mungkin lebih dan kurangnya sedikit program daripada Koperasi KPBSMN. Seperti itu dulu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Pertanyaan mohon dijelaskan. Satu, pertama perbedaan warna KTA antara warna hitam, warna gold, warna orange, sama warna putih ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sebagai petugas unit seyogianya kami mohon untuk memperoleh bahan presentasi. Jadi seperti yang dikatakan oleh Pak Andi yang ada di slide tadi itu, kami mohon untuk apa ya, di print. Jadi untuk bahan kami untuk presentasi, biar kami untuk belajar, atau mungkin kami bisa mendapatkan kopi dari apa namanya, biar kami ada bahan untuk mempelajari, untuk presentasi ke anggota-anggota di setiap unit. Sementara itu yang saya pertanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya terkait warna kartu tadi yang pertama ditanyakan, yaitu warna hitam, warna gold, warna blue, warna green, biru, hijau sama silver, bukan putih ya. Jadi hitam itu peruntukan orang pusat, gold itu perwakilan, nanti tinggal kita ngasih A, B, C ya. Juga ini nanti dikasih juga A, B, C. Kalau warna biru itu keluarga terdekat daripada Abah. Seperti ini sendiri itu kartunya itu, kalau di spesifiknya mungkin keluarga daripada leluhur ya. Warna green itu tim doa pusat, warna silver itu anggota biasa. Warna silver itu anggota biasa. Jadi kalau terkait kartu seperti itu. Yang kedua tadi terkait materi daripada presentasi ini minta diprintkan, insya Allah saya pasti akan saya kasihkan untuk kemudahan semua sedulur memberikan pengetahuan ya, edukasi. Karena ini sebenarnya kayak Mas Koko, saya itu sama-sama kita edukasi sedikit pengetahuan yang mungkin Allah titipkan kepada kita masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Terus saya cerita terkait itu ya, karena sebelum senyum supaya kita tersenyum duluan sedikit. Jadi ini bisa tim panjenengan kerja, bisa individual. Kalau individual untuk mencapai target akumulasi 200 sepertinya agak berat, mungkin. Tapi kedepannya tidak akan satu aja sudah berdiri minimarket, itu orang akan berjubel masuk ke dalam KPBSMN. Tapi menyikapi yang sekarang yang ada, artinya keluarga-keluarga kita yang dulu pernah, yang mungkin saat ini juga tetap mengharapkan namanya koperasi kita ini bangkit, mereka tuh tetap berharap Bapak Ibu. Walaupun sekarang ini seperti apa yang mereka lakukan itu kita tidak boleh menyalahkan mereka. Karena dengan batasan pengetahuan, dengan keadaan yang ada, seperti keadaan yang ada itu kita ini seperti lagi kena banjir di sungai yang deras. Jadi ranting kecil itu seakan pohon yang besar yang bisa menumpang kita
selamat. Itulah keadaan yang terjadi sekarang ini. Jadi kita semua jangan menyalahkan semua saudara-saudara kita yang mungkin saat ini belum bisa hadir, tapi saya memberikan sedikit bagi teman-teman yang memang mau bekerja, ini ya, supaya yang tidak mau bekerja tapi tetap ada kontribusinya kepada kita yang mau bekerja. Ya, jadi seperti ini. Jadi panjenengan akumulasi tim lah, buat tim. Contoh Tulungagung bisa bergerak kemana saja buat tim. Nanti tinggal di situ unit mana, nanti hak unitnya itu kita kasihkan. Hak mereka itu tidak akan kita ambil, karena kita tidak mau menjolimi dan kita menjolimi kepada siapapun. Ya, jadi hak perwakilan, contoh misalkan Trenggalek mempresentasi orang saudaranya yang ada di Tulungagung, itu unit mana dia posisi keluarganya, domisilinya, itu kita yang 20.000 itu kita kasihkan hak unit ke unit, walaupun unit tadi tidak tahu, tapi akan kita panggil dan kita berikan itu mungkin di acara yang formal ya, supaya membuat saudara-saudara kita bisa terpanggil hatinya untuk siar, karena tugas kita ini siar, ini kan bahasanya siar. Tugas kita ini membuat sejarah, jadi kita siarkan sejarah. Walaupun siar kita dapat kebaikan dunia dan akhirat, tapi ya ini kita buatkan sistem kayak seperti ini. Kenapa? Karena supaya Bapak Ibu di lapangan itu tidak ngemis lagi. Pak, ini sesungguhnya dari sana sekian. Kalau Bapak mau ngasih uang minyak ya monggo, mau ngasih uang rokok ya monggo. Saya nggak mau terjadi seperti itu. Terus orang pusat yang mau orang pusat pergi ke daerah-daerah membuat proyek-proyek kecil. Jadi antisipasi daripada sebenarnya tidak kemana-mana, tetapi mereka juga tidak merapat ke vakum lah gitu. Tapi tidak berpindah gerbong, tidak. Tapi tidak pernah merapat. Terus ini kan ada penggantian KTA sedikit. Saya sudah menjelaskan walaupun belum sedetail. Seandainya pun mereka itu saat sekarang merasa berat, alasan belum punya keuangan gitu. Tapi kalaupun nanti ada rezeki, belum bisa sekarang, pada waktunya nanti ada rezeki, mereka misalkan siap untuk mengganti KTA-nya. Itu pada saatnya nanti itu apa masih diterima apa tidak gitu loh. Saya kan belum bisa merapat ke KPPSMN, tapi nanti kalau saya sudah punya uang, insya Allah saya akan ganti. Apakah saya masih diterima? Itu pertanyaan saya. Ya saya belum bisa menjawab secara pasti. Saat ini itu walaupun belum membeli KTA itu tetap diterima, Bapak Ibu. Tapi kalau kita bisa, ya monggo, jangan nunggu nanti. Mungkin nanti ada apa istilahnya? Syarat ke depan berlaku misalkan kan gitu ya. Tapi insya Allah ya semoga aja tidak, karena tujuan kita memang tidak memberatkan. Tujuan kita tidak memberatkan keluarga yang saat ini kita semua ini hampir sama. Karena banyak ini dari jajaran pengurus yang protes, yang bukan protes tapi memberikan masukan, kenapa harus 500.000. Itu banyak ya kan yang memberikan masukan. Dengan melihat kondisi keluarga kita yang katanya seperti ini, yang sudah nangis darah, keringat darah, menunggu yang halusinasi berakhirnya, itu kalau saya sendiri pastinya karena keterbatasan pengetahuan saya tentang finansial itu pun tidak mentolo Bapak Ibu. Tapi Mas Koko yang memang sudah malah menintang, dia punya sertifikat pada porsinya sebagai konsultan keuangan berkelas kimia, itu melihat market beda dengan sudut pandang kita. Maka ya monggo, yang penting kita berusaha semaksimal mungkin. Terus ditanya apa bukti pembayaran, itu yang susah untuk dijawab. Terkait saham banyak yang dipertanyakan, ini agak mumet sebenarnya. Mumet bukan berarti kacau ya, karena saham itu sudah fix
Cuma kenapa belum saya terbitkan aslinya nomor seri? Karena itu nanti akan ada perubahan nomor seri. Karena ketetapan sertifikat yang ada itu tidak sesuai dengan implementasi faktanya. Jadi makanya kalau terkait saham, karena saham itu awal akhir dalam perjuangan kita, insya Allah kalau yang sudah masuk ke dalam admin itu pasti akan terbukukan, ada sertifikat itu akan bisa kita dapat. Cuma saat ini kenapa belum saya kerjakan? Karena fixnya tadi belum tahu, Pak. Jadi ketetapan yang ada di belakangnya itu ada dari kita dari KPA, terus kita yang akan belanja dan masyarakat umum, kemudian profitnya dikembalikan kepada kita semua. Nah, itu kan dimudahkan semua, dimudahkan tuh panjenengan bisa menitipkan barang-barang daripada usaha panjenengan atau UMKM panjenengan untuk dari rumah dititipkan itu nanti. Jadi nanti untuk pertama Kabupaten Tulungagung akan membuka satu dulu, terus kemudian nanti dilanjutkan di wilayah-wilayah. Monggo yang wilayahnya akan diberi nanti selanjutnya pastinya yang akan memiliki KTA terbanyak dulu. Ya nama Bapak? Nah, itu monggo pelajaran semua saat ini tadi sudah dijelaskan sedemikian rupa bahwa KTA baru ini banyak manfaatnya.